masa lalu. Ya, tidak melihat. Saya sebenarnya kasihan sama Prabowo. 27 tahun dia sudah terhukum. Nah, sekarang dia juga dicari-cari apakah dia korupsi apa tidak. Ya itulah, jadi Pak Andi memang susah karena paradigma kita berbeda dengan paradigma negara lain. Contoh, di Jepang juga terjadi korupsi. Di Korea juga terjadi korupsi. Tapi memang langsung dihukum, tidak pandang bulu. Ya. Kalau di Cina udah jelas. Sudah berapa yang dihukum mati gara-gara korupsi. Tapi korupsi juga tidak pernah bisa hilang. Inilah pertanyaan yang harus kita jawab. Ya Pak Andi, saya juga setuju bagaimana yang korupsi ini dihukum, kalau tidak hukum mati dimiskinkan. Tapi harus dibuatlah aturannya. Lebih parah lagi Indonesia. Ya, ketua KPK juga terlibat korupsi. Jokowi itu bukan memberantas korupsi, Jokowi itu ngumpulin yang korupsi, dikumpulin jadi satu. Pak Andi boleh langsung jawab Pak Andi pertanyaannya. Bisa dengar nggak sekarang? Oke, bisa bagus Pak Andi. Oke, aloha Pak Tobing. Ini kalau ini ngelihat 3 calon ini Pak Tobing ya. Tidak, Indonesia ini udah merdeka 78 tahun, tapi kanker yang terbesar di Indonesia itu yang namanya korupsi. Jadi di antara 3-tiganya ini nggak ada yang berani menyinggung mengenai cara mengatasi korupsi. Contoh soal, kalau saya terpilih, saya akan usulkan ke DPR MPR kalau korupsi itu pidana mati. Nggak ada yang berani, Pak Tobing, ya kan? Kanker korupsi ini di mana-mana, ke satu. Kedua, nggak ada yang berani menyinggung mengenai urusan SKB 2 menteri juga ya, kerukunan agama. Nggak ada yang berani menyinggung, satu pun di antara 3 itu. Terus ketiga, kalau Indonesia pengen maju, mudah-mudahan menteri-menteri yang menjabat ini bukan titipan. Contoh soal zaman Jokowi ini, semua yang titipan-titipan itu gak bisa kerja tapi korupsi. Ya kan, contoh soal yang korupsi BTS itu kan titipan partai. Terus yang menteri-menteri lain yang korupsi semua pada kakak bisa kerja. Kita bisa lihat beberapa menteri Jokowi yang bisa kerja cuma segelintir. Yang lain mah I don't know what they doing. Ya itu aja 3 poin saya Pak Tobing, kalau bisa dikomentari. Thank you, mahalo. Oke, silakan Pak Tobing, Pak Jenderal menanggapi. Oke, tolong dibuka lah, saya di mute itu. Mana ini? Pak Paul. Pak Paul? Iya. Iya Pak Tobing. Oh, dengar ya? Dengar, Pak, semuanya dengar. Oke. Ketiga-tiganya calon presiden kita ini ngomongnya kan memberantas korupsi. Jokowi juga 10 tahun memberantas korupsi. Yang terjadi korupsi merajalela. Berbeda dengan konsepnya Cina. Ya. Waktu Jongroji itu jadi Perdana Menteri atau Presiden, waktu dia siapkan 100 peti mati. 99
untuk koruptor, satu untuk saya. Kalau saya koruptor, memang nggak ada yang berani. Nah, kenapa? Di DPR itu kan gudangnya korupsi. Bayangkan aja lah. Ketua DPR kok bisa terlibat korupsi. Ketua DPD juga terlibat korupsi. Ya memang kembali lagi kepemimpinan mereka ya seperti itu. Tidak punya kapasitas. Kapasitas itu karakter dan kompetensi. Kalau saya lihat, memang itulah keadaan yang kita terima. Jadi orang hanya melihat masa lalu, ya, tidak melihat. Saya sebenarnya kasihan sama Prabowo. 27 tahun dia sudah terhukum. Nah, sekarang dia juga dicari-cari apakah dia korupsi apa tidak. Ya itulah, jadi Pak Andi memang susah karena paradigma kita berbeda dengan paradigma negara lain. Contoh, di Jepang juga terjadi korupsi. Di Korea juga terjadi korupsi. Tapi memang langsung dihukum, tidak pandang bulu. Ya. Kalau di Cina udah jelas. Sudah berapa yang dihukum mati gara-gara korupsi. Tapi korupsi juga tidak pernah bisa hilang. Inilah pertanyaan yang harus kita jawab. Ya Pak Andi, saya juga setuju bagaimana yang korupsi ini dihukum, kalau tidak hukum mati, dimiskinkan. Tapi harus dibuatlah aturannya. Lebih parah lagi Indonesia. Ya, Ketua KPK juga terlibat korupsi. Jadi siapa yang bisa kita andalkan? Nah, iya. Yang harus kita cari jawabannya, Pak Andi. Jadi Pak Tobing, kemungkinannya kecil kalau menteri itu bukan titipan ya Pak Tobing? Iya, menteri titipan itu kan inilah utang yang paling sulit dibayar adalah utang budi. Itu ajarannya Buddha itu. Ya. Utang budi itu susah dibayar. Nah, tapi bagaimana ya? Saya lihat menteri-menteri ini pun kalau yang berasal dari partai ya, saya melihat tidak semuanya profesional, tidak punya kompetensi. Sebagai contoh lah ya, Menko Info, ya, dia nggak tahu bahwa informasi itu adalah alutsista, ya, bukan lagi pelengkap. Negara ini bisa dihancurkan gara-gara hoax. Nah, gara-gara hoax bisa dihancurkan. Iya. Nah, dulu saya informasi itu hanya pelengkap. Kalau sudah sekarang pergeseran paradigma, setelah terjadi pergeseran paradigma, dia bukan pelengkap lagi, merupakan senjata. Kalau saya mau menghancurkan siapa saja, termasuk calon-calon presiden ini, nah, diserahkan kepada orang yang tidak punya kompetensi, hanya yang pintar ngomong. Ya kan, si Johnny Plate itu kan pintar ngomong itu. Apakah orang yang pintar ngomong dijadikan Menkominfo?
inilah kita caruk marutnya berbangsa dan bernegara. Kalau tahun 2024 ini tidak kita berubah, ya, hancur negara ini. Ya, hancur Ya, negara ya ini. itu Pak Tobing, kalau mamanya si Joni Plate ini kan dia mamanya masuk 4 tahun deh, masuk 4 tahun. Dia keluar anak bini masih kaya Pak Tobing. Ya itulah. Karena Makanya. paradigmanya begitu, harusnya koruptor itu dihukum bersama anak dan istri. Betul, Hmm, dimiskinkan. iya. Bahkan satu lagi, kalau perlu dibuat ketentuan bahwa dia tidak mempunyai kesempatan. Nah, itulah. Kalau mau, itulah jawaban saya, Pak Andi. Tapi faktanya it's not gonna happen. Nah, wong Jokowi itu bukan memberantas korupsi, Jokowi itu ngumpulin yang korupsi, dikumpulin jadi satu. Lanjut. Thank you. Mahalo. Lanjut.